Coba mana Pak? Lihat Pak. Mati sudah ulatnya nih. Tidak bisa bangun lagi sudah ulatnya nih. Meninggal dunia sudah dia. Rugi 80 juta di waktu gempa, dibalikkan sekarang di tahun ini dapat 200 juta sahabat petani. Kunjungan ke pakai 10 cc aja. Pakai 10 cc. Langsung campur sini Pak ya? Ya langsung. Langsung campur ke sini. Sahabat petani, segelnya aja ini produk kuat sekali nih. Iya. Pakai 10 cc aja. Coba di zoom sahabat petani, 10 cc. Oh, ini obatnya irit, ini 10 cc mati ulat. Nah, luar biasa. Kalau obat yang lain 20 cc nggak mati dia. Iya, mantap. Kalau ini berapa ini Pak ya? Ini pupuk daunnya. Berapa dipakai itu biasanya Pak ya? Pakai 50 cc. 50 cc. 50 cc aja 50 cc per tangki. per tank. Iya. Lihat Pak. Coba diperlihatkan Pak ya. Oh ini ulat daun jagung ya. Iya. Ini pakai obat apa tadi? Pestisida Cap apa? bintang. Cap bintang ya. Ya, cap bintang. Kalau untuk pupuk daun? Jupiter. Jupiter ya. Ini merek dari mana nih? Bahan aktif apaan sih? Emamectin benzoat. Oh, oke. Cap bintang emamectin benzoat bahan aktifnya. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Petani kita yang luar biasa ini. Beliau selain saudagar, tapi juga petani yang hebat ini. Lahannya luas ini. Lahannya luas. Nah, kita juga ini kebetulan juga ini. Kita bersama Pak Bos pemilik CP ini kebetulan. Kebetulan juga ini kita ketemu di sini ini sama beliau, dan secara tidak sengaja kita udah duduk-duduk di sini ini. Nah, mungkin nanti kita berbagi semua cerita tentang seputar pertanian, seputar pertanian dan sebagainya. Nah, ini Pak Yan, mungkin biar sahabat petani yang menyaksikan pembicaraan singkat kita ini ada penambahan ilmu, semangat, dan nanti ada gairah untuk melakukan kegiatan usaha tani. Nah, ini saya mau nanya Pak Yan, sekarang tanam apa ini? Jagung dengan cabai. Jagung dan cabai. Nah, kok berani tanam jagung di musim panas kayak gini? Apa alasannya ini? Ceritakan sama petani. Untuk mengejar harga. Harga?
Memangnya Ada yang harga bisa dikejar Pak Yan? harga bisa dikejar. Oh gitu. Terus ceritakan aja Pak Yan. Nah, itu. Kalau kita nanam jagung dengan musimnya itu kadang kita tidak ketemu harga. Oh gitu. Soalnya kan jagung gunung ini semua turun sudah. Gitu. Kalau sekarang cuman kena air bor saja yang jagungnya kan. Ya. Berarti keberanian nanam di apa namanya di musim ini kan mau akhir musim panas kan menjelang sulit, tapi saya lihat jagungnya ini udah tinggi ini. Ya. Berarti alasan karena ada sumur bor, Iya. Sumur bor. sumur bor, sumur bor dan sebagainya. Nah itu sahabat petani, di sini Pak Ian itu berani untuk menanam jagung karena ada sumur bor bahasanya. Musim Sehingga panas. ada musim panas. Memangnya kalau kita tanam jagung itu Pak Ian, Nah, itu kebutuhan airnya besar sih atau gimana ini? besar. Besar. Mungkin bisa diceritakan Pak Yan. Kalau sebesarnya siapa, berapa kali atau apa itu proses tanam jagung Kalau itu? musim panas kita nanam jagung, ya pengairannya sangat tinggi. Bisa kita mengairi sampai 6 kali sampai panen. 6 kali sampai panen. Normal sudah itu. Normal. Itu berapa? 6 kali itu sampai panen itu intervalnya berapa kali itu? Kan kalau baru tanam 15 hari sekali. 12 hari sekali. 5 sekali terus Atau 20 hari 20 hari sekali. sekali. Oh, gitu. 6 kali pengairan baru kita Panen panen. sudah itu. 6 kali pengairan baru panen jagung. Oh, berarti usia jagung berapa itu? 4 bulan. 4 bulan kadang 3 bulan setengah. Kalau musim panas gini Panas ya 3 bulan setengah. 3 bulan setengah panen. Gitu. Nah ini kan nih udah tahu tanaman jagung. Di tanaman jagung Pak Yan, kendala yang paling sulit dihadapi baik seputar hama atau penyakit di jagung itu apa Pak Yan? Mungkin bisa diceritakan sama Nah, Pak petani ini. hamanya yang terutama di jagung ini ulat. Ulat, Ulat. ulat apa itu jenisnya itu? Ada jenisnya ulat gerak dan ulat berbulu dan apa itu? Yang hitam dengan hijau. Nah terus yang diserang oleh ulat itu apanya di jagung? Pucuknya Pucuknya yang di dalam. yang di dalam. Ya. Berarti Yang muda-muda itu. pucuknya yang muda. Ya. Nah, mohon maaf nih Pak ya, soalnya jagung itu kan kita lihat pucuknya Pak ya. Ya. Pucuk itu mungkin daun warna atau mungkin pelepah muda yang mau keluar ini Ya, yang di dalam. Oh yang di dalam. Nah, Kalau di luar itu Ah. senang cerita kita pakai obat. Yang di dalam itu susah. susah. Kurang-kurang obatnya itu enggak mati dari dalam. Kalau di luar senang obat apa-apa saja mati ya. Nah, kalau tadi bisa garis bawah ini sahabat petani. Ya. Menurut informasinya Pak Ian, kalau ulat yang di luar itu pakai obat apapun bisa mati katanya. Tapi ada ulat yang di dalam kelopak Dalam daun, lubang itu. kelopak daunnya di dalam kelopak daunnya jagung itu yang susah katanya. Nah ini yang mau saya nanya ini. Terus obat yang ampuh yang di dalam itu apa Pak Ian yang dipakai biar Ya. sahabat petani tahu ini? Kebetulan saya pakai ini obat cap bintang ini. Oh gitu. Baru dia bisa mati di dalam. Oh, Saya pakai obat yang lain tuh enggak bisa mati dia. nggak bisa mati. Ini berapa dosis ini biasa dipakai? 10 cc saja. 10 cc. Apalagi kita pakai 20 cc itu udah keras ya. Udah keras. Ini pakai 10 cc irit dia lagi. Pengiritan sangat tinggi. Kalau obat yang lain kita pakai 10-20 cc baru kadang-kadang mati, kadang-kadang enggak. Kalau yang pakai bintang ini 10 cc saja langsung mati dia. Mati. Luar biasa sahabat petani. Ini kita tak nyangka ini ketemu obat namanya bintang. Selanjutnya Pak Yan, kalau musim panas kayak gini atau menjelang musim hujan kayak gini, serangan ulat itu tinggi apa enggak? Tinggi. Memang Tinggi. Memang tinggi. Kalau musim hujan Kurang. deh kalau di musim hujan. Kalau mau masuk musim hujan kayak gini yang tinggi. Iya. Tapi kalau hujan panas gimana? Wah, itu Kuat ulatnya. kuat. Kuat sekali ya. Kuat sekali ulatnya. Nah, berarti untuk lebih untuk butuhkan penanganan yang ekstra ya. Iya. Betul-betul ekstra ini berarti. Sekarang kita nyemprot Hmm. lagi 3 hari kita sudah ada. Nah, berarti harus Iya. nyemprot lagi. Ya, Taruhlah nyemprot lagi. 10 Kalau hari pakai bintang sekali. ini biasanya
1 minggu sekali bisa dia. 1 minggu sekali bisa Kalau yang lain-lain itu setiap 2 hari semprot lagi. semprot lagi. Ada ulat. Ada ulat kulit. Berarti ini kalau pakai bintang Sekali seminggu sekali bisa seminggu dia. bisa. Bisa. Luar biasa. Biar dia apa? Ini bintang memang mahal tapi pemakaiannya agak irit. Irit. Nah, produk ini sahabat petani, menurut keterangannya Pak Ian ini memang mahal, tapi pemakaiannya sangat irit. Dan interval penyemprotan kita di hama ulat itu bisa 1 minggu sekali intervalnya, dibandingkan dengan obat-obat yang sejenis, yang mereknya, yang bahan aktifnya kadang sama. Nah, itu sahabat petani. Kalau obat-obat yang lain bahan aktif yang sama selain bintang, itu kadang-kadang 2 kali dalam 1 minggu kita nyemprot, interval 3 hari sekali ulatnya udah ada lagi. Nah, itu keterangan informasi dari beliau. Nah, mungkin kita cukupkan dulu ini seputar jagung, Pak ya. Nah, saya ingin nanya pengalaman Pak Ian petani kok bisa. Aslinya mana Pak Ian ini dulu? Di Lendang Bage, Kalau ke sini apa nama daerah ini? Permatan. Permatan. Gunung Kok Malang. bisa dari Lendang Bagi datang ke sini? Apa ceritanya Pak Ian? Coba diceritakan. Permatannya dulu. Yang terutama saya kesini ini untuk menanam cabai. Menanam cabai. Terus? Terutama. Kalau jagung kan sambil-sambilan. Dia fokus sama cabai. Saya fokus sama cabai terutama. Datang ke sini. Terus? Lagipun kalau di sana kita nanam cabai penyakitnya banyak. Kalau di sini? Di sana. Ini yang Di di Lendang Bagi? Lendang Bage. Kok bisa di Lendang Bagi penyakitnya banyak? Penyakit apa? Penyakit tetangga atau penyakit apa ini? Ya, apa? Harus kita tahu ini. Anunya apa? Pengairannya itu. Oh, pengairan. Sulit air atau gimana? Pertama sulit, terus bakteri air itu sangat tinggi di sana. Kok bisa Pak Yan mengatakan bakteri air di sana itu lebih tinggi daripada di sini? Yang menyebabkan apa kira-kira? Di sana kan kotoran banyak di sana, air parit itu kotor. Kalau di sini kita pakai sumur bor, langsung sedap. Kalau mau minum langsung minum, kita tidak payah beli air sih. Oh, kita harus paham ini sahabat petani. Maksudnya Pak Ian, di Lendang Bage itu kan udah kampung besar. Besar, Nah, jadinya air paritnya itu cenderung kotor karena limbah rumah tangga. Maksudnya Pak Ian ya. Nah, kalau di sini pakai sumur bor, airnya kan ini aliran air bawah tanah ya. Ya, cenderung lebih bersih sehingga lebih bagus untuk tanaman cabai. Oh, gitu. Sekarang ini ada tanam cabai Pak? Iya, Ada. Ada. Berapa hektar Pak Ian? Ya sekitar 1 hektar. Apa itu jenisnya itu? Cabai apa? Cabai keriting? Cabai hijau. Cabai hijau? Ya, cuma cabai hijau itu saja. Cabai hijau yang kayak gimana itu? Yang mungkin bisa diperjelas ke sahabat petani yang Hijau rawit. Hijau rawit. hijau rawit, Nah, bukan hijau keriting. bukan hijau keriting, hijau rawit. Hijau rawit berapa hektar? Sekarang saya tanam sekitar 1 hektar. 1 hektar. Lagi panen atau gimana? Baru nanam. Baru nanam. Ada yang dipanen, ada yang baru nanam yang di sana. Pidana. Berarti pidana. Ada yang baru panen, ada yang baru tanam. Berarti terus berlanjut ini. Panen nanamnya terus berlanjut, panen nanam terus berlanjut. Nah, tapi sekarang ini yang sudah panen itu ada problem. Apa problemnya? Penyakit keriting. Penyakit keriting hampir sama sahabat petani. Di mana-mana kita temukan bahwa yang namanya kelas cabai, baik itu cabai hibrida, Ya. cabai lokal itu rata-rata yang di musim ini kena keriting sahabat petani. Nah, ini ceritanya kok bisa kena keriting Pak Yang? Awalnya bagus atau gimana? Awalnya bagus. Terus di Tahu-tahu dia sudah mengeluarkan bunga langsung keriting. keriting. Heeh, Tidak pengaruh obat itu, bukan. pengaruh cuaca. Oh, berarti ini sama. Kira kita pengaruh cuaca ini. Pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca. Kalau sekarang kita mulai nanam mungkin sudah lewat cuaca yang menurut yang ekstrim itu sudah lewat. Nah, Nah, cabainya sudah mengeluarkan tunas. Mengeluarkan tunas. Tunas itu sudah Mulai dia bertunas. mulai sudah mengeluarkan tunas dengan berguna. senang sekali sih nanam cabai hijau ini. Apa ceritanya kok sampai nanam cabai hijau ini sampai berhektar-hektaran ini? Dan udah berapa tahun nanam cabai hijau ini? Sudah 7 tahun. 7 tahun.
Di sini. Di sini 7 7 tahun. tahun. Kenapa Pak Yan kok sampai 7 tahun nanam cabai hijau aja ini? Mungkin ceritakan Ya, ini. begini. Ceritakan. Nah, kalau daerah di sini di Kalimantan atau di mana-mana, kalau musim hujan, kalau kita nanam cabai hijau itu kan dia ketemu harga pertama. Ketemu harga. Nah, ketemu harga, dan kedua penyakit lalat buah. Penyakit lalat buah. Nah, kalau kita nanam cabai lokal, biasanya kalau lalat buah itu kita tunggu panennya sampai merah kan. Ah, Kalau yang hijau ini nggak sampai merah kita panen. Sebelum lalat buah menyengat, kita panen. Dapat kita panen yang hijau karena panen muda. Nggak sampai penyakit lalat buah. Nah, itu yang kedua. Yang Kenapa kedua ada. Nah, Terus selanjutnya alasannya? terus kalau musim menjelang hujan kita nanam cabai, kadang-kadang penyakitnya kurang. Penyakit kurang. Ah, Apapun jenis obatnya, kalau kita nggak lelah lah merawat cabai kalau musim hujan. Cuman itu lalat buah saja. lalat buah saja. Kalau kendala yang lain Pak Yan nggak ada. Ada sih apa namanya itu, kuman-kumannya itu. Kuman-kumannya itu. Kalau Tapi kita- tapi tidak terlalu tidak terlalu berbahaya. nggak terlalu berbahaya. Nah, itu kan pertama tadi karena harga Pak Yan kan. Ya. Alasan nanam cabai hijau itu pertama karena harga. Nah, Terus kedua penyakit lalat buah kurang karena Ah. panennya metiknya hijau kan. hijau. Nah, terus yang ketiga apa Pak Yan? Alasannya nanam cabai hijau Yang ketiga, apa ya? Yang membuat nih Ya. chemistry-nya cabai hijau yang kok. ketiga itu panennya senang, hasilnya itu lumayan. Itu yang ketiga, dan bisa kita hidup bersama keluarga untuk hasil panen cabai hijau. Kalau yang lain-lain jagung ini sekali panen saja habis dia. Kalau hijau ini terus setiap minggu panen, itu yang lebih senang kita tanam cabai hijau. Oh gitu. Iya. Itu tiga. Nah, Dia ada tiga alasannya beliau ini. Tiga senang atau hijau. Pertama harga, kedua serangan lalat buahnya tidak terlalu besar. Yang keempat, yang ketiga senang tadi ya, senang ya karena senangnya itu dapat membiayai biaya hidup sehari-hari. Karena panennya setiap minggu. setiap minggu. Nah, saya garis bawahi ini Pak Yan. Selama ini Pak Yan dapat kena berapa harga berapa sih kok sampai senangnya kena harga itu? Apa Sampai- tetap kena harga atau berapa harganya Ya, per kilo ini? Sehingga yang senang. tahun kemarin tuh sampai 55. Yang tahun kilo. kapan ini? Kemarin Kemarin. 55. Yang berarti bulan-bulan ini? Bulan yang Bulan yang lalu, sudah lewat. Bulan yang lalu 55. 55. Terus berapa hektar nanamnya itu? Ya sedikit. 40 ada, main coba-coba. Ih, kok bisa main coba-coba? Dan sudah biasa nanam 7 tahun kok. Sudah Itu coba- rugi dulu. Oh, ada pernah rugi. 80 juta ruginya waktu gempa. 80 juta ruginya waktu gempa. Sekarang baru mulai coba-coba tetap nanam. mulai tanam tapi enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. seperti Dari dulu. Tapi sekarang kau nanamnya. Berarti yang naik nih, kita garis 40 arah. Nah, Kena harga 55.000 per kilo. Nah, itu dapat berapa kintal atau ton atau bisa dilihat uangnya aja disebutkan berapa itu? dapat 200. Dapat 200 juta Nah, semua sampai selesai. Yang 40 arah. Yang terhitung itu enggak terhitung itu kita berapa enggak tahu. Yang terhitung 200 juta, ya. tanam 40 arah. 40 arah. 40 arah sahabat petani dapat 200 juta. Rugi 80 juta di waktu gempa, dibalikkan sekarang di tahun ini dapat 200 juta sahabat petani, cuma 40 arah. Nanam banyak, rugi, tapi nanam sedikit di 40 arah, dan untung dia 200 juta. Luar biasa. Yang dihitung itu aja gitu. Yang dihitung aja itu 200 juta. Luar biasa itu. Harganya bagus juga kan kemarin. Nah, ini kita lanjut di sama Pak Yan nih. Jadi selama kegiatan berusaha tani nih Pak Yan,
Yang di sini kan udah 7 tahun ini, informasi udah 7 tahun. Udah nanam cabai hijau, sudah jadi kayaknya jadi apa namanya? Kebiasaan atau ya kita sebut way of life aja ya. Sudah jalan hidupnya beliau ini. Hidupnya di cabai. Nah, jalan hidupnya beliau adalah cabai hijau. Nah, jadinya keluh kesahnya Pak Yan selama proses penanaman cabai hijau itu bisa diceritakan. Kan mustahil kita dapat enak-enak terus kan, Ya. tapi keluh kesahnya Pak Yan. Ya, selama saya tanam cabai hijau, kadang-kadang ada susahnya, ada senangnya. Waktu susah itu kena hama, kadang-kadang kan. Namanya kita berusaha itu, apapun kegiatan kita ada untungnya dan ada ruginya, dan ada senangnya, ada susahnya. Tetap yang penting kita tetap bersemangat. Ibarat kita khusyuk lah, ibarat kita sholat itu harus khusyuk. Tanam, jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh ya hidup kita kadang-kadang ombang-ambing. Ini sahabat petani, kita dapat poin lagi di petani hebat kita ini. Bertani itu ibarat sholat yang khusyuk katanya. Karena dalam khusyuk kita tenang ya. Ya, tenang. Tenang. Kalau kita tidak khusyuk, ya hidup kita terombang-ambing. Ombang-ambing. Nah ini nih, dapat poin lagi ini. Walaupun kita rugi tanam cabai, habis yang kita tanam sudah musnah, tanam lagi. Tanam lagi. Nah, itu namanya khusyuk. Oh gitu. Berarti yang namanya khusyuk dalam bertani itu adalah tanam terus. Tanam terus. Walaupun kita rugi, tanam terus. Oh. Nah soalnya gini Pak Yan, banyak ini petani kita ini kan nanam rugi sekali, dia itu tidak mau nanam lagi. Itu Berarti salah. Itu salah itu. Ya salah. Kan tapi kan mereka lihat peluang dalam hal yang seperti itu Pak Yan. Maksud saya gini, mereka nanam kan mereka rugi di situ. Ya. Kadang cari peruntungan yang lain. Berarti dalam prinsip kita bertani itu kurang bagus. Kurang bagus. Berarti yang tepat yang tadi itu. Ya, yang tepat. Kalau rugi tanam lagi yang lagi. tanaman yang buat kita rugi itu. Ya. Itu yang buat kita rugi. Misalnya cabai hijau itu buat kita rugi, cabai hijau buat kita untung. Nah ini sesuai lah Pak Yan. Ruginya 80 juta, tapi untungnya kemarin 200 juta. Iya. Kalau dikalkulasikan kan berapa itu? 120 juta ya? Iya. Baliknya 80 jutanya udah terbayar, tapi 120 jutanya untung kan, artinya Kadang lebih itu. lebih. Ya, kadang. Nah, itu. Tapi saya dapat ilmu di sini sahabat petani. Ternyata mana khusyuk dalam bertani itu adalah tanam lagi, yang buat kita rugi tanam lagi cabai, ya, tanaman yang Jangan tanam yang sejenis lain. tanam yang lain. Nah, misalnya kita tanam jagung rugi di jagung, tanam lagi Oh gitu. jagungnya itu. Berarti namanya khusyuk. Ya, itu namanya khusyuk. Ah hebat ini. Tapi tumpang sari dengan cabenya. Tumpang sari dengan cabenya. Jadi Kalau tanam jagung terus, merugi kita. rugi. Berarti harus Nah, kita tanam jagung, terus cabai di dalam, panen jagung, cabenya. cabenya tua besar. Nah, Gimana caranya? Kan ini jagung udah besar Pak ya. ya sudah Oh besar. kita tanam cabai di dalam jagung itu Dalam jagung. bagus itu enggak? Bagus, bagus tuh pasar. Di sini kan musim Bagus. panas. Seharusnya cabai itu ada tempatnya bernaung. Oh gitu. Nanti Gitu. musim hujan langsung dia ngembang. Oh, Kita panen gitu. jagung langsung ngembang. Nah ini rahasia petani ini, petani hebat. Tidak hanya menangkap satu peluang, tapi bisa menangkap peluang yang lain. Ada jagung, di dalamnya ada cabai, sahabat petani. Nah mungkin contohnya kita belum lihat di sini nih. Nah, itu ada contoh. Oh ada contohnya di situ. Nah, Oh, nanti mungkin bisa diliput kan? Iya. Bisa diliput nanti seperti apa modelnya kan? Nah itu. Nah ini mungkin terakhir nih, seputar Pak Yan ini. Karena ini kita ngobrol santai Pak Yan. Ya, Dan sebagai informasi untuk sahabat petani, kira-kira Pak Yan pesan-pesan Pak Yan ini pada teman-teman petani atau sahabat petani yang lain, atau mungkin siapapun lah mengenai pertanian ini dan pertanian dan petani. Nah mungkin monggo dikasih kita pesan-pesan pesan untuk petani yang lain. ya, petani yang lain atau orang lain atau siapapun boleh Pak Yan. Ya, kita ini jadi petani ya di mana saja, kapan saja, ya namanya kita petani ini lebih bagus daripada yang lain. Walaupun kita jadi pegawai itu kalah hasilnya dengan petani. Kadang-kadang pensiunan pegawai sekarang terjun ke petani. Gitu.
itu namanya kita jadi petani itu, walaupun kita rugi jangan mengeluh, terus jalan sabar, menghadapi sabar menghadapi ujian, tantangan dan cobaan. Apapun kita kerja itu, walaupun kita jadi presiden, walaupun kita jadi menteri, kalau kita tidak tahan ujian, kita rugi total lah. Kadang-kadang kalau kita tidak tahan ujian itu putus asa, kadang kegagalan gitu. Kalau kita terus berjalan terus, bisa kita sukses lah begitu. Kalau kita tidak jalan terus, apa yang kita misalnya petani, apa yang kita tanam misalnya cabai, kalau kita rugi, kalau kita berhenti menanamnya itu, ya bingung kita. Kadang-kadang kita tanam yang lain, kadang gagal juga itu. Seperti saya kan itu hari tanam kubis, kul. Ini harga tinggi kita tanam, toh gagal juga. Tapi tidak putus asa kan? Tidak putus asa, tanam cabai lagi. Tadi chemistry-nya memang betul di cabai Pak Yan. Cabai. Cabai Pak Yan. Ya. Nah ini sebelum kita tutup Pak Yan, Ya. pertanyaan mungkin ini yang harus dijawab sama Pak Yan langsung. Mengapa memilih hidup jadi petani Pak Yan? Padahal kan dulu saudagar nih, sepanjang pengetahuan informasi kita dengar. Iya. Nah, mengapa memilih jadi petani? Kalau kita jadi petani, cocok tanam namanya kan. Kalau kita ada lahan misalnya, jangan 1 hektar, 50 ara aja kan. Ya. Kita tanam cabai atau apapun jenisnya yang kita inginkan, yang kita niatkan, atau tomat ke, jagung ke, namanya apa, cabai hijau ke cabai merah. Kalau kita sudah tanam, sate kita kan, sate namanya, kita petani sate kita tanam. Walaupun kita sakit 1 bulan atau 2 bulan di rumah sakit, tetap dia gaji kita. Tapi pertumbuhannya itu terus mengembang terus kan. Unik ini sahabat petani. Unik. Ini bisa saya katakan kayak gini nih. Kalau kita kalau sudah ini kan seperti ini cabenya, jagungnya, biar kita sakit di rumah sakit 2 bulan ke 1 bulan. Jangankan 1 bulan, 2 bulan kita tetap hidup. Berarti alasannya menjadi petani Pak Yan ini menjadi, walaupun kita sakit, walaupun kita tanaman itu ada menjadi tabungan kita, artinya gitu. Kita. Yang kita harapkan untuk menjadi membiayai hidup kita. Hidup. Kok bisa berpikir demikian Pak Yan? Ya, namanya kita spekulasi kan. Spekulasi. Spekulasi. Kadang-kadang spekulasi itu kalau tepat itu, namanya kita di petani itu agak jauh berbeda daripada yang lain. Gitu. Hasilnya melimpah, bisa didapat, bisa ada rumah kita beli hasilnya itu. Sudah pertanian. Luar biasa. Kita jadi pegawai kan itu sudah gitu. Kadang-kadang tutup terbang itu. Jadi terbang kita tuh. Nah, ini hebat ini. Kalau Bahasa petani, kalau petani. harga lagi naik, Harga naik. atas angin kita kalau harga lagi naik. Tapi cuma harga lagi turun. Turun ya, walaupun sabar, karena sudah kita dikasih melimpah dulu, ya itu yang kita pakai hidup dulu untuk membiayai yang turun itu. Tapi jarang kita rugi kalau di cabai itu. Jarang. Kalau di cabai itu kan kalau harga rendah kita merahkan, ini Keringnya kita jual. dikeringkan. Keringnya kita jual. Kita bisa Cuma menunggu harga nomor lah. 1 cabai lah, dengan nomor 2 jagung. Berarti komoditi yang cocok ini yang disampaikan oleh Pak Yan ini adalah cabai itu tetap untung katanya. Walaupun harga turun bisa dikeringkan. Nanti jual kering gitu kan. Jual Tapi kalau harga lagi bagus jual basah, lebih enak jual basah kata Iya, beliau. jual Karena basah. hasilnya nanti berlipat-lipat.
Nah, itu. Kedua jagung. Makanya itu cuma dua ini tanaman yang kita lihat nih. Cuma jagung dan cabai. Fokusnya jagung dan cabai beliau itu. Nah, mungkin sekian dulu ini seputaran ini, Mbak Yan. Nah, kita lanjut ke sesi nanti berikutnya, kita diskusi bebas saja.